Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sekarang masalah tadi gerakan, sekarang masalah niat. Ulama kita dalam hal ini berbeda pendapat tentang bolehkah antara imam dengan makmum berbeda niat. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Imam dan makmum harus satu niat. Ya, kalau dia wajib, wajib. Kalau zuhur, dia zuhur. Jangan sampai ada imamnya sholat masar, makmumnya sholat zuhur. Ini sebagian ulama. Namun wallahu alam, dalam hal ini kita persingkat saja. Yang kuat dalam hal ini tidak masalah. Tidak masalah imam dan makmum itu beda niat. Di antara dalilnya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau itu sholat isya bersama dengan Rasulullah di Masjid Nabawi. Mu'adz sebagai makmum, imamnya Rasulullah, sama-sama sholat isya, niat yang sama, sholat isya di Masjid Nabawi. Setelah itu Mu'adz bin Jabal kembali ke kampungnya di Hai Bani Salimah, sekarang namanya Masjid Qiblatain. Ya, jaraknya kurang lebih 4 kilo. Ya, kebetulan kami sempat tinggal di situ kurang lebih 3 tahun di dekat Masjid Qiblatain. Itu beliau kembali ke situ memimpin sholat, karena dia sebagai di antara ulama sahabat, pulang ke kampungnya setelah sholat isya di Masjid Nabawi dengan cukup jarak yang cukup jauh di masa itu, atau menempuh waktu yang cukup lama. Sampai di sana baru sholat isya, karena dia imamnya juga di situ. Kemudian akhirnya beliau imam. Dan tidak boleh ada 2 sholat wajib dalam sehari. Satu sholat wajib 2 kali dilaksanakan dalam satu hari, itu tidak ada. Tapi boleh dilakukan 2 kali, tapi yang satunya bukan wajib, yang satunya sunnah. Ya, misalnya kalau kita sudah sholat selesai isya, tiba-tiba ada orang masuk sendirian, daripada dia sholat sendiri, kita temani jadi makmumnya, atau kita jadi imamnya, terserah mau jadi imam atau jadi makmum, supaya dia tetap melaksanakan sholat secara berjamaah, bukan sholat sendiri. Kita yang sudah sholat isya, itu bagi kita yang sholat yang kedua adalah sunnah. Ya, sholat dihitung sholat sunnah, bukan sholat wajib. Yang pertama adalah wajib, dan yang kedua adalah sunnah. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ada orang yang datang setelah selesai sholat berjamaah, lalu Rasulullah SAW bertanya siapa yang mau bersedekah menemani dia berjamaah, dan menjadi sholat sunnah baginya. Yang kedua adalah kasus di mana ada beberapa sahabat, ada 2 atau 3 sahabat yang dalam perjalanan ke Masjid Nabawi, dia sudah sholat di kampungnya. Dia sholat di kampungnya, sudah selesai sholat, sampai di Masjid Rasulullah sementara sholat. Nah, dia mengatakan kita kan sudah sholat, jadi tidak perlu ikut. Akhirnya dia duduk di masjid, di pinggir masjid, lihat orang sholat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya, dan ini harusnya bertanya dulu, apa dia muslim atau tidak. Jadi ditanya, Anda muslim? Iya, kami muslim, sudah bersyahadat, dan seterusnya. Kenapa tidak ikut sholat? Dia mengatakan, kami sudah sholat di kampung kami, masa ikut sholat lagi 2 kali sholat? Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian sudah sholat di kampungmu, lalu mendapati sholat berjamaah di masjid yang Anda datangi, ikutlah sholat. Yang pertama wajib, dan yang kedua adalah sunnah. Baik. Jadi dalam masalah mengulangi sholat memang tidak dianjurkan, tapi jika terjadi dalam keadaan seperti yang kita sebutkan tadi, maka yang kedua itu adalah sunnah. Maka sholatnya Mu'adz bin Jabal bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah adalah sholat wajib. Kemudian ketika kembali ke Bani Salimah, ke Qiblatain, kemudian memimpin sholat isya, membaca bacaan yang panjang, yang kisahnya di mana ada orang keluar dari saf karena panjang sekali bacaannya Mu'adz waktu itu. Beliau di sini sholatnya sholat sunnah, sementara makmumnya semuanya sholat wajib. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam, bolehnya berbeda niat antara imam dan makmum. Ini merupakan